orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, mencari kesalahan. Artinya, yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong. Orang dungu itu. Kan logikanya begitu kan. Jadi kalau disebut bahwa kami ini adalah orang-orang yang berpikir, memang itu yang kami pilih tuh. Tapi kelihatannya Presiden Prabowo agak peka dengan orang-orang yang berpikir tuh. Karena itu beliau kemarin mengatakan, banyak orang pinter, tapi cuma bisa bicara. Banyak orang pinter, tapi jadi pengkritik pemerintah. Banyak orang pinter jadi pengkritik pemerintah. Dalam nada sinis Presiden itu. Artinya, yang dikumpulkan dalam pemerintah orang bodoh dong. Orang dungu. Kan logikanya begitu kan. Jadi kelihatannya ada masalah dalam komunikasi politik loh. Kecuali yang dimaksudkan Pak Prabowo adalah banyak orang pinter ngomong. Pinter ngomong lain dengan orang pinter yang ngomong. Orang pinter yang ngomong itu untuk memberi kritik. Tapi orang yang pinter ngomong doang, mereka adalah buzzer. Itu bedanya Pak Presiden tuh. Kita coba lihat keadaan hari ini. Kalau kita baca statistik, tidak ada harapan sebetulnya. Karena 48% statistik terakhir dari saya baca riset dari indikator ya. 46-47% tidak percaya bahwa ada harapan dengan ekonomi. Demikian juga dalam politik. Jadi kalau kita simpulkan bahwa negara ini ada dalam ketidakpastian, itu real secara data, real secara emosi, bahkan real di dalam mimpi. Tidak ada lagi orang yang mimpinya itu, oh Indonesia bisa dihibur dengan bonus demografi, Indonesia bisa dihibur dengan demokrasi, Indonesia bisa dihibur dengan semua hal yang pernah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kami memberi sinyal kritik pada Presiden Prabowo, dasarnya adalah argumen akademis dan kecintaan pada negeri itu. Kita mulai membaca kegelisahan anak-anak muda yang tidak melihat prospek untuk bersaing di 2029 karena menganggap bahwa dari awal arah 2029 sudah ditentukan oleh dinasti Solo yang kemudian tidak mau dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kritik dari kami diucapkan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimaksudkan untuk memanggil kembali akal sehat ke dalam republik ini. Hanya itu yang kita inginkan. Kita mau pastikan apa yang akan kita alami di 2026 nanti itu. Dalam keadaan semacam ini, statistik yang dibuat oleh teman-teman kami, Antoni bikin riset yang dalam, teman-teman yang punya potensi untuk menghasilkan kembali pikiran berkumpul di kami, hanya demi mencegah jangan sampai penyelamatan kami selama 5 tahun ini tidak berguna. Jadi kita coba baca perlahan. Setelah akhir tahun ada disaster, apa yang akan terjadi semester depan tuh? Dalam kondisi ketidakpercayaan publik yang sangat tinggi. Ya saya baca bahwa Presiden Prabowo disukai, gembira orang terhadap Presiden. Sehingga dia dapat kepercayaan, tingkat kepercayaan mungkin 80% tuh. Tapi kalau kita lihat, kehidupan demokrasi justru buruk. Bahaya betul kalau seorang pemimpin dieluk-elukkan di dalam nilai kuantitatif yang sebegitu besar, sementara demokrasi, lembaga-lembaga, public bodies itu nggak dipercaya. Artinya ada kultus individu, itu intinya tuh. Kalau orang percaya pada demokrasi, presiden dipercaya 20% pun aman. Tapi ini terbalik, presiden dipercaya 80%, demokrasi tidak dipercaya. Kontradiksi itu yang ingin kita ucapkan, bahwa ada kepura-puraan opini publik tuh. Dan saya mulai menghitung, kami barusan bikin riset, KAMI baru bikin riset bahwa sangat mungkin semester awal 2006 akan terjadi crossfire antara frustrasi elit dan piring kosong emak-emak. Gejala itu hadir tanpa kita rancang. Itulah keadaan kita yang terakhir. Jadi dalam refleksi ini, saya mewakili perjalanan panjang KAMI yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia, dan masih di situ rencana kita, rencana hidup kita. Hidup itu adalah rencana, bukan tujuan. Hidup bukan tentang tujuan, tapi tentang perjalanan. Di dalam memulai perjalanan, kita memilih pilihan itu. Dan pilihan itu yang akan membawa kita pada tujuan tuh. Seorang pemikir pernah mengatakan begini, for yesterday is only a dream,
and tomorrow is only a vision. But today well lived makes yesterday a dream of happiness and tomorrow a vision of hope. Masa lalu itu sekedar mimpi. Masa depan itu sekedar harapan. Tetapi keputusan kita untuk hidup bermanfaat hari ini akan membuat mimpi yang lalu itu menjadi mimpi yang indah. Dan harapan itu menjadi harapan yang mulia. Kita ingin ambil konsekuensi untuk membawa negeri ini pada mimpi yang mulia. Karena kita punya harapan-harapan yang memungkinkan kita mengatakan satu waktu bahwa Indonesia sudah ditemukan kembali. KMI berupaya untuk menerangkan itu pada publik. Dan tidak ada dendam kami pada personal. Kami dendam pada kebijakan yang dungu. Kami berupaya mengevaluasi setiap hari. Tapi sekali lagi, yang kita ucapkan ini adalah untuk menggembirakan publik. Bahwa kendati ada pesimisme, tapi kami pesimis karena kami rasional. Begitu banyak orang yang optimis, tapi optimisnya irasional. Nah, kita ingin bangunkan kembali harapan, memberi kepercayaan pada publik bahwa Indonesia bisa dihasilkan ulang dengan satu radical break. Presiden tidak boleh tersandra oleh hasil transaksi dia ketika pemilu. Pemilu sudah selesai. Dia adalah presiden yang bisa mengambil keputusan. Artinya, keputusan dia harus otentik, bukan lagi hasil dagang sapi dengan partai-partai sebelumnya. Itu yang ingin kita lihat tuh. Dengan cara itu kita percaya, kalau Presiden Prabowo mengambil tindakan radikal, maka Indonesia bisa diselamatkan. Dengan cara itu, kita bisa ucapkan satu waktu pada generasi yang menunggu 2009 bahwa kita bergerak ke arah Indonesia yang masuk akal. Kita meninggalkan Indonesia yang dungu. Dan demi kemasuk akalan itu, kita minta Presiden Prabowo menjadi leader, bukan sekedar dealer. Terima kasih.